Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidela Sabina, mahasiswi program studi akuntansi yang sedang menempuh pendidikan di STIE Suta Atmaja Subang dengan NIM 031112400033. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan saya terhadap PT Indofood CDP Sukses Makmur Tbk tahun 2023 dan 2024 dengan metode analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, serta analisis common size. Sebelumnya, saya mohon izin untuk disclaimer terlebih dahulu bahwa video atau hasil analisis saya ini hanya semata-mata untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI, dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Langsung saja kita ke analisis yang pertama. Pertama itu ada hasil analisis perbandingan laporan keuangan. Di sini saya akan menyampaikan rumusnya terlebih dahulu. Hasil analisis perbandingan laporan keuangan itu harus mencari naik turun berupa rupiah, naik turun berupa persen, dan juga rasionya. Nah, rumus untuk mencari naik atau turun dalam bentuk rupiah yaitu periode tahun 2024 dikurangi dengan periode tahun 2023. Kemudian rumus mencari naik atau turun dalam bentuk persen yaitu naik atau turun dalam bentuk rupiah dibagi tahun dasar dikali 100. Dan untuk mencari rasionya yaitu periode tahun 2024 dibagi dengan periode tahun 2023. Langsung saja kita ke contoh studi hasilnya ya, hasil analisisnya. Di sini udah ada perbandingan laporan keuangan neraca komparatif atau neraca perbandingan dari data laporan posisi keuangan PT Indofood CDP Sukses Makmur Tbk 31 Desember 2024 dan 2023 dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini saya hanya mengambil 5 akun untuk diinterpretasikan. Yang pertama, itu saya memilih akun kas dan setara kas. Kas dan setara kas sebesar mengalami kenaikan, ya bisa dilihat ini mengalami kenaikan sebesar 5.939.224 juta rupiah atau sekitar 30,69%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 19.353.416 juta rupiah menjadi 25 triliun 292 miliar 640 juta rupiah di tahun 2014 dengan rasio 1,31. Nah, ini tuh dapat dari mana? Pertama-tama, yang naik atau turun dalam bentuk rupiah yang 5 triliun ini itu didapat itu hasil dari pengurangan antara tahun 2024 yang 25 triliun ini dengan yang tahun 2023 yang 19 triliun ini dikurang. Nah, hasilnya segini 5 triliun. Nah, kalau yang naik turun dalam bentuk persen, 30,69% ini, dari hasil perhitungan naik atau turun bentuk rupiah yang 5 triliun, dibagi sama tahun dasar, yaitu tahun 2023 yang 19 triliun, dikali sama 100. Hasilnya 30,69%. Nah, yang rasio itu pembagian dari tahun 2024 yang 25 triliun dibagi sama tahun 2023 ya 19 triliun. Nah, begitupun perhitungan ini sama ya selanjutnya sampai ke ekuitas sampai ke bawah itu sama. Nah, untuk interpretasinya di sini kas dan setara kas kan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam penerimaan kas via kas gitu. Nah, yang akun kedua yang saya pilih adalah akun persediaan neto. Nah, terjadi kenaikan pada persediaan sebesar 730 miliar 123 juta atau sekitar 11,54%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 6 triliun 329 miliar 482 juta menjadi 7 triliun 59 miliar 605 juta rupiah pada tahun 2024 dengan rasio 1,12. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian barang dagang akibat tingkat permintaan yang meningkat. Nah, akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya.
Terjadi kenaikan pada beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 17 miliar 3 juta rupiah atau sekitar 29,66%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 57 miliar 331 juta rupiah menjadi 74 miliar 334 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,30. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran di muka oleh perusahaan. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah aset tetap. Aset tetap mengalami kenaikan sebesar 555 miliar 515 juta rupiah atau sekitar 3,78%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 14 triliun 710 miliar 911 juta rupiah menjadi 15 triliun 226 miliar 426 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,04. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah utang obligasi. Ini udah masuk ke bagian pasifa. Utang obligasi mengalami kenaikan sebesar 2 triliun 86 miliar 89 juta rupiah atau sekitar 4,95%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 42 triliun 125 miliar 127 juta menjadi 44 triliun 211 miliar 216 juta rupiah di tahun 2024 dengan rasio 1,05. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi penambahan penerbitan surat obligasi dan juga ada pembelian terhadap penambahan surat obligasi tersebut. Nah, untuk neraca perbandingan sudah selesai, yang saya pilih akunnya hanya 5. Terus selanjutnya kita ke laporan laba rugi perbandingan PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk tahun 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Di sini sama, saya memilih 5 akun saja. Yang pertama, ada penjualan neto. Penjualan neto terjadi kenaikan pada penjualan bersih sebesar 4 triliun 687 miliar 287 juta rupiah atau sekitar 6,90%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 67 triliun 909 miliar 901 juta rupiah menjadi 72 triliun 597 miliar 188 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,07. Nah, ini perhitungannya masih sama kayak neraca perbandingan tadi. Kalau yang naik turun dalam bentuk rupiah, berarti tahun 2024 dikurangi 2023. Yang persen berarti naik turun dalam bentuk persen, berarti naik atau turun dalam bentuk rupiah dibagi tahun dasar dikali dengan 100. Nah, rasionya pun sama, tahun 2024 dibagi dengan tahun 2023. Nah, penjualan bersih itu kenapa bisa meningkat? Karena adanya peningkatan permintaan barang dagang yang dijual. Nah, ini selaras sama di neraca perbandingan tadi, di mana persediaannya juga meningkat. Persediaannya meningkat kan, berarti penjualannya juga meningkat. Nah, kemudian akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban pokok penjualan atau HPP. Beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 2 triliun 920 miliar 458 rupiah atau sekitar 6,83%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 42 triliun 783 miliar 641 juta rupiah menjadi 45 triliun 704 miliar 99 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,07. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada volume penjualan sehingga barang dagang yang dijual jadi lebih banyak. Karena kan HPP itu ada karena ada penjualan. Kemudian akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban penjualan dan distribusi.
Terjadi kenaikan pada beban penjualan dan distribusi sebesar 268 miliar 9 juta rupiah atau sekitar 3,56%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 7 triliun 532 miliar 318 juta menjadi 7 triliun 800 miliar 327 juta rupiah di tahun 2024 dengan rasio 1,04. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas pemasaran, karena beban penjualan itu kan contohnya kayak beban iklan. Nah, itu berarti beban iklan itu kan masuk ke aktivitas pemasaran. Nah, berarti aktivitas pemasarannya meningkat kalau beban penjualannya meningkat. Habis itu, akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban umum dan administrasi. Terjadi kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 82 miliar 173 juta rupiah atau sekitar 2,91%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 2 triliun 819 miliar 429 juta menjadi 2 triliun 901 miliar 602 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,03. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya operasional kantor. Misalnya biaya gaji pegawai kantornya naik. Kemudian akun selanjutnya adalah pendapatan operasi lain. Terjadi kenaikan pada pendapatan operasi lain yaitu sebesar 64 miliar 201 juta rupiah atau sekitar 15,24%, yaitu dari tahun 2023 sebesar 421 miliar 138 juta rupiah menjadi 485 miliar 339 juta di tahun 2024 dengan rasio 1,15. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan di luar kegiatan utama perusahaan. Nah, perbandingan laporan keuangan sudah selesai karena hanya 5 akun saja yang saya terangkan di sini. Kemudian ini laba bersihnya, terjadi kenaikan ya, peningkatan di laba bersih sekitar 763 miliar 407 juta rupiah atau sekitar 9,72%. Selanjutnya kita ke analisis tren. Analisis tren di sini ada rumusnya, sangat simple. Karena analisis tren ini lebih mudah dibanding yang tadi karena rumusnya cuma satu. Yang dicarinya cuma satu, yaitu analisis tren di tahun sekarang. Nah, di sini rumusnya itu tahun pembanding atau tahun sekarang dibagi tahun dasar dikali 100. Di sini sama, saya memilih 5 akun saja. Yang pertama ada kas dan setara kas. Di sini kas dan setara kasnya itu kan 130,69. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari hasil perhitungan tahun 2024 yang 25 triliun 292 miliar 640 juta rupiah ini dibagi sama tahun 2023 yang 19 triliun 353 miliar 416 juta rupiah dikali 100. Nah, begitupun seterusnya sama, rumusnya kayak gitu. Untuk interpretasinya, yang kas dan setara kas, uang kas yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 130,69% dari kas yang ada pada tahun 2023. Kemudian, uang kas akhir tahun 2024 naik sebesar 30,69% jika dibandingkan dengan uang kas yang ada pada akhir tahun 2023. Nah, 30,69% ini tuh dari mana? Ini hasil perhitungan 130,69 dikurangi dengan 100. Hasilnya 30,69. Kemudian, uang kas akhir tahun 2024 berjumlah 30,69% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2023. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah persediaan. Persediaan neto. Persediaan akhir tahun 2024 sebesar 111,54% dari persediaan akhir tahun 2023. Kemudian persediaan akhir tahun 2024 naik sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2023.
Kemudian, persediaan akhir tahun 2024 berjumlah 11,54% lebih besar dari persediaan akhir tahun 2023. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada akhir tahun 2024 sebesar 129,66% dari beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya akhir dari beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya akhir tahun 2023. Kemudian beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya naik sebesar 29,66% jika dibandingkan dengan beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya akhir tahun 2023. Kemudian beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya berjumlah 29,66% lebih besar dari beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya akhir tahun 2023. Nah, pokoknya ini karena dia meningkat ya, di analisis perbandingan laporan keuangannya juga meningkat. Nah, jadi di sininya pasti naik sebesar. Terus di sini lebih besar dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya menurun, berarti di sininya turun sebesar dan lebih kecil. Di sininya juga jadi lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, akun selanjutnya yang saya pilih adalah aset tetap. Aset tetap yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 103,78% dari aset tetap yang ada pada akhir tahun 2023. Kemudian, aset tetap akhir tahun 2024 naik sebesar 3,78% jika dibandingkan dengan aset tetap akhir tahun 2023. Kemudian, aset tetap akhir tahun 2024 berjumlah 3,78% lebih besar dari aset tetap akhir tahun 2023. Ini sama ya, 3,78 ini dari 103,78 dikurangi 100. Selanjutnya, saya memilih akun utang obligasi. Utang obligasi akhir tahun 2024 sebesar 104,95% dari utang obligasi akhir tahun 2023. Kemudian, utang obligasi akhir tahun 2024 naik sebesar 4,95% dibandingkan dengan utang obligasi pada akhir tahun 2023. Kemudian, utang obligasi akhir tahun 2024 berjumlah 4,95% lebih besar dari utang obligasi akhir tahun 2023. Nah, lanjut kita ke laba rugi perbandingan. Yang pertama, saya memilih akun penjualan. Penjualan pada akhir tahun 2024 sebesar 106,90% dari penjualan tahun 2023. Kemudian penjualan akhir tahun 2024 naik sebesar 6,9% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2023. Kemudian penjualan akhir tahun 2024 berjumlah 6,9% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2023. Dan akun selanjutnya ada beban pokok penjualan. Ini masih sama, 6,9 itu dari 106,90 dikurangi 100. Terus ini rumusnya juga masih sama, yaitu tahun 2024 dibagi sama tahun 2023 dikali 100. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada akhir tahun 2024 sebesar 106,83% dari beban pokok penjualan yang ada pada akhir tahun 2023. Kemudian, beban pokok penjualan akhir tahun 2024 naik sebesar 6,83% jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan akhir tahun 2023. Kemudian, beban pokok penjualan akhir tahun 2024 berjumlah 6,83% lebih besar dari HPP atau beban pokok penjualan yang ada pada akhir tahun 2023. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi akhir tahun 2024 sebesar 103,56 dari beban penjualan dan distribusi akhir tahun 2023. Kemudian, beban penjualan dan distribusi akhir tahun 2024 naik sebesar 3,56% jika dibandingkan dengan beban penjualan dan distribusi akhir tahun 2023. Kemudian, beban penjualan akhir tahun 2024 berjumlah 3,56% lebih besar dari beban penjualan dan distribusi akhir tahun 2023. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah beban umum dan administrasi.
Beban umum dan administrasi pada akhir tahun 2024 sebesar 102,91% dari beban umum dan administrasi akhir tahun 2023. Beban umum dan administrasi akhir tahun 2024 naik sebesar 2,91% jika dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada akhir tahun 2023. Beban umum dan administrasi akhir tahun 2024 berjumlah 2,91% lebih besar dari beban umum dan administrasi akhir tahun 2023. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah pendapatan operasi lain. Pendapatan operasi lain akhir tahun 2024 sebesar 115,24% dari pendapatan operasi lain akhir tahun 2023. Kemudian pendapatan operasi lain akhir tahun 2024 naik sebesar 15,24% jika dibandingkan dengan pendapatan operasi lain yang ada pada akhir tahun 2023. Kemudian pendapatan operasi lain pada akhir tahun 2024 berjumlah 15,24% lebih besar dari pendapatan operasi lain yang ada pada akhir tahun 2023 karena bisa dilihat ya beban operasi lainnya ini meningkat. Nah, untuk laba rugi perbandingan sudah, ini laba bersihnya. Laba bersihnya juga terlihat terjadi kenaikan ya, peningkatan. Selanjutnya kita ke analisis common size. Common size ini cukup rumit karena ini sesuai sama akunnya ada di bagian yang mana. Nah, ini misalnya analisis common size di bagian neraca perbandingan bagian aktiva. Berarti nominal akun aktiva dibagi sama total aktiva. Jadi akun-akun yang ada di aktiva itu pasti dibagi sama total aktiva. Kemudian untuk neraca perbandingan bagian pasiva itu nominal akun pasiva dibagi total pasiva. Jadi akun-akun yang ada di pasiva itu pasti dibaginya sama total pasiva. Kemudian untuk laba rugi perbandingannya itu nominal akun laba rugi selain penjualan atau pendapatan dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Jadi untuk laba rugi itu semua akun akan dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Selain ini neraca komparatif PT Indofood CVP Sukses Makmur Tbk 31 Desember 2024 dan 2023. Pertama, kita saya memilih 5 akun, tapi untuk common size ini jadi per tahun, dianalisisnya per tahun. Dan yang pertama, kita sekarang menganalisis tahun 2023 terlebih dahulu. Yang pertama saya memilih akun kas dan setara kas. Kas dan setara kas berjumlah 16,23% dari total aktiva. Dengan kata lain, setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke kas sebesar 0,16. Nah, di sini 16,23% itu dapat dari mana? Itu hasil perhitungan nominal kas dan setara kas di tahun 2023 yang 19 triliun 353 miliar 416 juta ini dibagi sama total aset tahun 2023 yaitu sebesar 119 triliun 267 miliar 76 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 16,23%. Nah, terus di sini kan ada 0,16. Ini dapat dari mana? Ini hasil perhitungan 16,23 dibagi dengan 100. Hasilnya 0,16. Selanjutnya, akun selanjutnya yang saya pilih adalah persediaan neto. Persediaan tahun 2023 berjumlah 5,31% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,05 rupiah. Akun selanjutnya yaitu beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya tahun 2023 berjumlah 0,05% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva akan diinvestasikan ke beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Akun selanjutnya yang saya pilih adalah aset tetap. Aset tetap tahun 2023 berjumlah 12,33% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke aset tetap sebesar 0,12.
rupiah. Kemudian akun selanjutnya yang saya pilih adalah utang obligasi. Utang obligasi pada tahun 2023 berjumlah 35,32% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva dibiayai utang obligasi sebesar 0,35 rupiah. Maka 0,35 rupiah merupakan utang obligasi. Jadi aktiva yang tadi itu dibiayai sama utang obligasi sebesar 0,35 rupiah. Obligasi kan ini utang ya. Utang ini kan udah masuk ke pasifa. Nah, berarti utang obligasi ini rumusnya adalah nominal utang obligasi di tahun 2023 yang 42 triliun ini dibagi dengan total pasifa, yaitu total liabilitas dan ekuitas 119 triliun 267 miliar 76 juta dibagi sama ini. Hasilnya 35,32%. Nah, lanjut kita ke analisis tahun yang 2024-nya. Yang tahun 2024 untuk kas dan setara kas berjumlah 20,07% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke kas sebesar 0,20. 0,20 dari 20,07 dibagi dengan 100. Kemudian akun selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan tahun 2024 berjumlah 5,60% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,06 rupiah. Akun selanjutnya yaitu beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya tahun 2024 berjumlah 0,06% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 0,001 rupiah. Akun selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap tahun 2024 berjumlah 12,11% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke aset tetap sebesar 0,12 rupiah. Selanjutnya yang utang obligasi. Utang obligasi tahun 2024 berjumlah 35,08% dari total pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva dibiayai dengan utang obligasi sebesar 0,35 rupiah, maka 0,35 rupiah merupakan utang obligasi. Kita lanjut ke laba rugi perbandingan. Yang pertama, kita menganalisis tahun 2023 ya dulu. Untuk akun pertama yang saya pilih itu beban pokok penjualan atau HPP. Beban pokok penjualan tahun 2023 berjumlah 63% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah penjualan bersih terkandung 0,63 rupiah beban pokok penjualan. Jadi ini rumusnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk laba rugi itu akun-akun yang ada di laba rugi dibagi dengan penjualan bersih. Total penjualan bersih sesuai dengan tahunnya. Misalnya sekarang mencari tahun 2023. Berarti akun nominal beban pokok penjualan di tahun 2023 yang 42 triliun ini dibagi dengan penjualan neto yang 67 triliun yang 2023 kemudian dikali dengan 100. Nah, hasilnya 63%. Nah, kemudian di sini tadi ada kata-kata 0,063. Nah, itu masih sama, itu dari 63 dibagi dengan 100. Kemudian akun kedua yang saya pilih yaitu beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi tahun 2023 berjumlah 11,09% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah penjualan bersih terkandung 0,11 beban penjualan dan distribusi. Akun selanjutnya yaitu beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2023 sebesar 4,15% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah penjualan bersih terkandung 0,04 beban umum dan administrasi. Akun selanjutnya yaitu beban keuangan.
Beban keuangan pada tahun 2023 berjumlah 2,98% dari total penjualan besi. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan besi terkandung 0,03 rupiah beban keuangan. Akun selanjutnya yaitu pendapatan operasi lain. Pendapatan operasi lain tahun 2023 berjumlah 0,62% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan bersih terkandung 0,01 pendapatan lain, pendapatan operasi lain. Kemudian kita sekarang menganalisis tahun 2024-nya. Yang pertama, beban pokok penjualan pada tahun 2024 berjumlah 62,96% dari total penjualan besi. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan besi terkandung 0,63 beban pokok penjualan. Selanjutnya ada beban penjualan dan distribusi. Beban penjualan dan distribusi tahun 2024 sebesar 10,74% dari total penjualan besi. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan bersih terkandung 0,11 rupiah beban penjualan dan distribusi. Selanjutnya, beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2024 berjumlah 4% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan bersih terkandung 0,04 beban umum dan administrasi. Akun selanjutnya yaitu beban keuangan. Beban keuangan pada tahun 2024 sebesar 55,86% dari total penjualan besi. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan besi terkandung 0,06 beban keuangan. Selanjutnya ada pendapatan operasi lain. Pendapatan operasi lain tahun 2024 berjumlah 0,67% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah penjualan bersih terkandung 0,01 pendapatan operasi lain. Ini untuk laba bersihnya juga terjadi kenaikan ya. Bisa dilihat tahun 2023 11,57%, tahun 2024 11,87%. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan hasil analisis laporan keuangan terhadap PT Indofood CDP Sukses Makmur Tbk tahun 2023 dan 2024. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.